Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Dengan semua kita bangkit berdiri. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kita mengangkat tangan. Dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil Yesus, ku percaya padamu. Haleluya. Sungguh Tuhan, kami percaya mustahil bagi firman-Mu. Firman-Mu sanggup untuk menolong kami, menyucikan setiap kehidupan kami Tuhan, bahkan menyempurnakan kehidupan kami. Apa yang hancur, apa yang gagal bagi kami, jika kami masih mau mendengar firman-Mu, maka masih ada kemurahan bagi kami untuk ditolong, diangkat oleh Engkau Tuhan. Itu sebabnya kami sangat membutuhkan firman-Mu di saat pada malam hari ini. Biarlah Tuhan tolong Engkau bukakan rahasia firman-Mu bagi kami semuanya. Nyatakan kehendak-Mu, nyatakan kasih sayang-Mu, urapi kami semua, mulai dari hamba diurapi oleh Tuhan untuk mampu menyampaikan firman dengan jelas, benar dan murni, menyampaikan firman dengan kasih sayang-Mu, menyampaikan firman sesuai dengan kehendak-Mu. Kami semua seluruh sedang jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, Engkau yang urapi kami Tuhan, untuk kami mampu mendengar firman dengan baik, mengerti, percaya, yakin kepada firman, sampai kami mampu mempraktikkan firman dalam setiap hidup kami. Biarlah firman dan perjamuan suci menolong kami semuanya Tuhan saat malam hari, menghapus air mata kami, menyucikan, membaharui kami, bahkan menyempurnakan kami. Jika Tuhan datang kembali, kami bisa terangkat bersama dengan Tuhan untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, syukur hanya kepada-Mu. Segala pekerjaan setan yang selalu coba mengganggu, menggoda, merintangi kami saat kami duduk mendengar firman-Mu, saat kami mengangkat dua tangan kami kepada-Mu, menerima tubuh dan darah-Mu, lewat roh ngantuk, roh najis, keras hati, roh mani, kelelahan tubuh, kami usir semua dalam nama Yesus. Pergi, darah Yesus berkuasa. Tuhan tolong kami, Tuhan berkemurahan bagi kami semua. Gereja lain bersama dengan kami beribadah kepada Tuhan, dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati mereka seperti Tuhan berkati kami, terutama kerinduan kami Tuhan, satukan kami di dalam satu firman, pengajaran yang benar, kembali dalam satu kesatuan tubuh Kristus yang sempurna, dan Engkau seratang kembali kedua kali. Mohon belas kasih-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat sore. Biarlah kasih Tuhan selalu dilimpahkan di tengah-tengah kita sekalian, dan selamat mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Kita kembali dalam suratan, dalam firman penggembalaan, sudah satu ayat yang ke-24 sampai yang ke-25 menunjuk 7 penampilan, ya, 7 penampilan
pribadi Yesus sama dengan 7 kebahagiaan gereja Tuhan di dalam kitab Wahyu. 7 kebahagiaan gereja Tuhan di dalam kitab Wahyu. Kita berada pada kebahagiaan yang ke-7, yaitu Wahyu 22 ayat yang ke-14. Wahyu 22 ayat yang ke-14, ini kebahagiaan yang ke-7. Wahyu 22 ayat yang ke-14. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya, mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu gerbang ke dalam kota. Jadi ini kebahagiaan gereja Tuhan yang ke-7 adalah kebahagiaan karena kita mengalami pembasuhan jubah, sehingga kita bisa kembali ke Taman Firdaus. Jadi untuk bisa kembali ke Taman Firdaus, Taman Eden yang sudah ditinggalkan Adam dan Hawa, maka kita harus mengalami pembasuhan jubah. Apa yang dibasuh pada jubah kita? Yaitu Yudas 1, 11, 12, yaitu noda. Yang harus dibasuh adalah noda, yaitu noda. 3 macam noda. Ya, Yudas 1, 11, 12 itu terdapat 3 macam noda. Yang pertama noda Bileam, noda Korah, noda Kain. Ya, noda Bileam, noda Korah, noda Kain. Kita berada pada yang ketiga, pembasuhan dari noda Kain. 1 Yohanes 3 11 sampai yang ke-12. 1 Yohanes 3 11 sampai yang ke 1 Yohanes 3 ayat yang ke-11 sampai yang ke-12. Sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi, bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Jadi ini ya yang harus dibasuh pada jubah kita, yaitu noda Kain. Yaitu noda Kain sama dengan noda tanpa kasih. Noda Kain adalah noda tanpa kasih, ibadah pelayan yang ditandai yaitu dengan kebencian sampai kebencian tanpa kasih. Nah, ini noda tanpa kasih yang harus dibasuh, yaitu noda tanpa kasih, yaitu artinya noda ibadah pelayanan yang ditandai dengan kebencian sampai kebencian tanpa alasan. Seringkali membenci sampai kepada membenci tanpa alasan. Ini kita belajar tentang kebencian. Ada 3 tempat yang dilanda oleh kebencian. Ada 3 tempat dilanda kebencian. Yang pertama, Yohanes 15 18 sampai 25. Yohanes 15 ayat yang ke Yohanes 15 ayat yang ke-18 sampai yang ke 25. Yohanes 15 Yohanes 15 ayat 18 yang ke 25. Jika dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia ini, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu, seorang hamba tidak lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti firman-Ku, mereka juga menuruti perkataanmu. Tetapi semua itu akan mereka lakukan terhadap kamu karena namaku, sebab mereka tidak mengenal Dia yang telah mengutus aku. Sekiranya aku tidak datang dan tidak berkata kepada mereka, mereka tentu tidak berdosa. Tetapi sekarang mereka tidak mempunyai dalih bagi dosa mereka. Barang siapa membenci aku, ia membenci juga Bapakku. Sekiranya aku tidak melakukan pekerjaan di tengah mereka seperti yang tidak pernah dilakukan orang lain, mereka tentu tidak berdosa. Tetapi sekarang walaupun mereka telah melihat semua itu, namun mereka membenci baik aku maupun Bapakku. Tetapi firman yang ada tertulis dalam kitab Taurat mereka harus digenapi, mereka membenci aku tanpa. Ini tempat kebencian yang dilanda. Pertama adalah kebencian di dalam dunia. Ini kebencian di dalam dunia ini. Jadi kebencian itu melanda dunia. Kebencian
melanda dunia. Ya, kebencian melanda di dunia. Nah, di dalam dunia kebencian semakin meningkat sampai tadi 7 kali disebutkan dunia membenci kamu. Nih dalam Yohanes 15 ayat 18 sampai 25 itu dituliskan 7 kali kebencian. Ini kebencian yang sempurna, angka 7 angka sempurna. Jadi di dalam dunia kebencian semakin meningkat sampai 7 kali kebencian. Ini sama dengan kebencian yang sempurna, yaitu kebencian tanpa alasan. Itu kebencian. Hati-hati, kita seringkali membenci orang itu tanpa alasan, nggak ada sebab benci. Suami benci istri tanpa sebab, ya, istri benci pada suami, anak benci orang tua benci pada anak. Ini, nah itu ya. Kan juga kita membenci orang lain tanpa alasan, nggak mau ngomong. Hati-hati, itu kebencian yang sempurna. Ya, kebencian tanpa alasan itu kebencian yang sempurna. Ya, Tuhan tolong kita semua. Bahkan hati-hati, di dalam dunia ini sekarang orang benar malah dibenci. Orang benar, orang jujur, orang setia dalam ibadah pelayanan, itu yang dibenci sekarang. Bahkan dibenci tanpa alasan. Tapi orang yang tidak benar, orang yang tidak setia, ya, orang yang tidak benar, orang tidak setia, malah disanjung-sanjung, dipuji-puji. Oh, ini teman. Itu yang disanjung-sanjung. Tapi orang benar itu yang dibenci. Nah, itu yang dibenci. Semoga kita bisa mengerti sungguh-sungguh, ya. Semoga kita bisa mengerti sungguh-sungguh. Ada 2 macam kebencian. Ada 2 macam kebencian. Yang pertama, kebencian dari luar. Ini kebencian yang berasal dari luar atau kebencian yang berasal dari dunia. Tadi kebencian berasal dari luar, dari dunia. Itu dunia membenci, dunia membenci orang benar, dunia membenci orang benar. Nah, itu tidak suka kalau dunia orang, kalau manusia di dunia ini berbuat benar, setia, berkembang. Wah, dunia tidak suka, itu malah dibenci. Ya, jadi dunia membenci orang benar sampai membenci tanpa alasan. Tuh. Ya, kalau kita setia, dunia membenci. Itu. Ya, dunia membenci. Bahkan juga kalau kita jujur, dibenci. Di pekerjaan mungkin tidak mau korupsi, yang lain korupsi, ya kita malah dibenci. Nah, dibenci. Nah, berjualan, pedagang, kita tidak mau jual rokok, nah itu, nah kita dibenci. Wah, apa ini? Nah, itu yang lain yang jual, wah, disanjung-sanjung, hebat ini laris, ini hebat. Itu, tapi orang benar sangat dibenci oleh dunia. Ini berasal dari luar. Tapi hati-hati juga. Nah, itu kebencian bukan hanya berasal dari luar, tetapi juga kebencian berasal dari dalam. Itu kebencian berasal dari dalam. Nah, itu yaitu kebencian berasal dari dalam, yaitu berasal dari sesama pelayan Tuhan saling membenci dari dalam penggembalaan. Ada, bukan hanya dari luar yang membenci, tetapi juga dari kebencian itu berasal dari dalam sesama pelayan Tuhan saling membenci. Seperti Kain tadi membenci adiknya Habel, sesama pelayan Tuhan, yaitu saling membenci. Nah, hati-hati, ya. Bahkan juga dari dalam nikah, itu juga terjadi kebencian berasal dari dalam penggembalaan saling membenci, ya, sampai terjadi saling membunuh. Nah, Tuhan tolong kita semuanya, ya. Semoga kita bisa mengerti sungguh-sungguh, ya. Nah, tadi 7 kali disebutkan tentang kebencian. Tadi 7 kali disebutkan tentang kebencian. Yohanes 15, 18 sampai yang 25. Tadi 7 kali disebut tentang kebencian. Angka 7 itu sama dengan 7 lampu pada pelita emas. Kalau dalam tabernakel, ya, itu ada pelita emas, terdapat 7 lampu. Nah,
Jadi kalau memiliki 7 kali sampai kebencian itu sama dengan pelita yang padam. Itu sama dengan pelita yang padam. Itu sama dengan pelita padam. Jadi jika gereja Tuhan ya, memiliki kebencian sampai kebencian tanpa alasan, maka itu sama dengan pelita padam, 7 lampu padam. Saya ulangi, jika gereja Tuhan memiliki kebencian sampai kebencian tanpa alasan, maka sama dengan pelita padam, 7 lampu pada pelita emas padam. Sehingga kalau pelita padam, sehingga hidupnya hidup dalam kegelapan, gelap, nikahnya gelap, pelayanannya gelap, hidupnya gelap, sehari-harinya gelap, semua gelap. Sampai pada puncak kegelapan adalah masuk dalam lautan api neraka selama. Ngeri, gelap. Mulai saat ini pelayanannya gelap. Saya sebagai gembala, kalau ada kebencian gelap, pelayanannya gelap. Biar sekarang bertahan, suatu waktu akan gelap. Nah juga sedang dibahas. Kalau menyimpan kebencian sekarang bisa melihat, tapi nanti suatu waktu akan gelap kalau kebencian dipertahankan. Apalagi benci tanpa alasan, gelap. Ya, semoga kita bisa mengerti sungguh-sungguh. Nah, itu. Semoga kita bisa mengerti sungguh-sungguh. Nah, sekarang bagaimana supaya kita ya tidak masuk dalam kebencian? Nah, itu kita kembali 1 Yohanes 2 ayat 10. 1 Yohanes 2 ayat 10. Ayo jangan masuk dalam kebencian. Kalau masuk dalam kebencian itu masuk dalam gelap. Hidupnya gelap, semua gelap. Gelap. Tapi kalau nah itu kita mau ayo malam ini lepas dari dosa kebencian. Bagaimana caranya? Nah itu 1 Yohanes 2 ayat 10. 1 Yohanes 2 ayat 10. 1 Yohanes 2 ayat 10. Nah itu, barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada dalam terang. Nah kalau tadi membenci sampai benci tanpa alasan, gelap hidup. Biar dia hebat, tetap gelap, tetapi itu sebaliknya, dan di dalam dia tidak ada penyesalan. Jadi jalan keluarnya supaya kita tidak hidup dalam kegelapan, membenci ya dan lain-lain, maka kita harus hidup di dalam terang. Hidup di dalam terang, membenci gelap, tapi mengasihi terang. Terang. Ya, bagaimana prakteknya sekarang hidup dalam terang? Bukan kegelapan dalam kebencian. Sekarang praktek bagaimana hidup di dalam terang. Yohanes 15, kembali Yohanes 15 ayat 26 27. Ini praktek hidup di dalam terang, yaitu jikalau penghibur yang akan putus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi karena kamu dari semula bersama dengan. Nah, ini hidup dalam terang, yaitu prakteknya kita bersaksi. Kita bersaksi, bukan membenci, tetapi kita harus bersaksi. Sama dengan kita memancar, bersaksi itu sama dengan kita memancarkan terang kepada dunia yang gelap. Nah, itu sekarang dunia gelap. Kalau lagi kita membenci makin gelap. Ayo keluarlah dari kegelapan itu. Sekarang terangi dunia dengan cara bersaksi. Ayo bersaksi. Itu menerangi dunia yang gelap lewat bersaksi. Itu bersaksi. Ayo hari-hari ini bersaksi. Nah, Tuhan tolong kita semuanya. Isi kesaksian. Kita melihat isi dari kesaksian. Jadi maaf ya. Jadi bersaksi itu bukan menjadi suatu kebiasaan ya. Bukan menjadi suatu kebiasaan. Bersaksi itu diperhatikan. Nah, itu saya sudah sampaikan. Bersaksi, ayo saksikan itu yang benar ya. Nah, Tuhan tolong kita semuanya bersaksi yang benar, saksikan. Sekarang kita lihat belajar isi tentang kesaksian. Matius 5 ayat 19. Ini isi kesaksian yang benar. Matius 5 ayat yang ke-19. Matius 5 ayat yang ke ya, Matius 5 ayat yang ke
Matius pasal yang ke Markus ya, coba lihat Markus pasal 5, Markus pasal yang 5, Markus pasal 5 ayat yang ke ayat yang ke 19 ya. Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, pulanglah ke rumahmu, kepada orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana ia telah mengasihani engkau. Orang itu pun pergilah dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Ini seorang gila yang ada di Gerasa, seorang gila yang berada di Gerasa, mengalami pertolongan Tuhan. Nah, itu orang gila sembuh. Lalu dia mau sembuh, setelah itu mau ikut Tuhan, ya, Tuhan perintah Tuhan, ya, pergi, tidak usah. Nah, kamu pergi pulang, saksikan bagaimana Tuhan menolong. Nah, jadi ini isi kesaksian. Yang pertama, kita menyaksikan apa yang sudah Tuhan perbuat di dalam hidup kita. Ini isi kesaksian. Kita menyaksikan apa yang sudah Tuhan perbuat di dalam hidup kita lewat pekerjaan firman pengajaran benar dan lewat kasih Tuhan dalam hidup kita. Itu yang kita saksikan. Menyaksikan tentang perbuatan Tuhan yang kita rasakan. Umpama kalau kita sakit disembuhkan, itu yang disaksikan. Dia puji Tuhan, salam sejahtera. Nah, saya mau bersaksi di tempat ini, gimana 2 hari yang lalu saya sakit, umpama itu contoh. Saya mengalami mujizat Tuhan, saya sembuh, bisa berdiri, nah, bisa saat ini bisa berdiri, banyak bersaksi, bisa beribadah, semua karena pertolongan Tuhan. Ya begitu, enggak usah yang lain-lain. Enggak usah, waduh, sambil khotbah, sambil apa, enggak usah. Sambil memberi nasihat, enggak usah. Itu, bersaksi itu yang benar. Saksikan, bagaimana ya? Oh, kalau dulu umpama kalau kita 20 tahun yang lalu ditolong, ya itu yang disaksikan. Bagaimana cara pertolongan Tuhan dalam hidup kita? Apa yang ditolong? Begitu. Bersaksi itu yang benar. Ya, Tuhan tolong semuanya. Itu, ya, ini Tuhan tolong. Bersaksi itu yang benar. Ya, jangan dikaitkan dengan ayat-ayat dan lain-lain, jangan. Nah, jangan. Ya, Tuhan tolong kita semuanya. Itu bersaksi itu yang benar. Itu isi kesaksian. Saksikan tentang pertolongan Tuhan. Jadi kalau mau bersaksi, saksikan dulu pertolongan Tuhannya. Apa yang itu yang ditolong Tuhan. Itu saksikan. Bagaimana Tuhan menolong, itu ini. Itu isi kesaksian. Yang kedua, isi kesaksian Efesus 5 8 sampai 9. Efesus 5 8 sampai 9. Efesus 5 ayat 8 sampai yang ke 9. Efesus 5 ayat 8 9. Memang dahulu kamu adalah kegelapan. Itu dulu gelap. Ayo bersaksi lagi. Bagaimana kegelapan itu menolong kita? Apa yang disaksikan? Tetapi sekarang kamu adalah terang dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan, keadilan, kebenaran. Ini yang mau disaksikan. Yaitu kita menyaksikan tentang perbuatan terang yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Itu kita menyaksikan tentang perbuatan terang yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Itu terang, yaitu 3 macam terang yang harus kita saksikan. Terang kebaikan, saksikan terang kebaikan, yaitu selalu berbuat baik kepada sesama, selalu berbuat baik kepada semua orang, jangan merugikan. Itu perbuatan baik. Semua yuk di pekerjaan selalu berbuat baik. Jangan buat pula, jangan buat tingkah laku yang tidak benar. Nanti kita dicela, wah percuma kamu beribadah, katanya kamu orang pengajaran, tapi perbuatannya tidak sesuai dengan firman. Jangan sampai dicela. Bersaksi lewat perbuatan baik sehari-hari, di pekerjaan, di sekolah, bahkan di mana-mana. Berbuat baik, tidak pernah merugikan yang orang lain. Itu juga berbuat baik, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi hanya membalas kejahatan dengan kebaikan. Membalas kejahatan dengan kebaikan. Itu terang kebaikan. Yang kedua, terang keadilan. Terang keadilan.
keadilan. Terang keadilan itu adil. Adil itu hanya berpihak kepada yang benar, tidak berpihak kepada yang salah. Adil pihaknya yang benar. Kalau pihak yang salah, tidak adil dia. Nah itu pihak yang benar, terutama kita berpihak kepada Tuhan, firman pengajaran yang benar. Kalau ada dua ajaran, lalu satu salah, satu benar, itu adil, harus adil, pilih yang benar apapun resikonya. Biar dihina, diejek, tetap adil. Ya, adil, berpihak kepada yang benar. Yo mungkin juga dalam nikah rumah tangga, anak salah, itu orang anak kita salah, lalu kita bela-bela. Padahal sudah tahu salah, kita bela-bela, itu tidak adil. Adil itu biar anak salah, tetap salah, tetap pilih yang benar. Itu orang adil. Itu adil. Juga terang dalam terang kebenaran. Ini terang kebenaran. Itu artinya hidup kita sesuai dengan firman. Kita hidup sesuai dengan firman. Hidup sesuai dengan firman. Hati-hati jangan sampai orang tersandung pada kita. Sekali lagi, ayo kita semuanya harus bisa bersaksi tentang perbuatan Tuhan. Ayo, mungkin kalau kita berkunjung kemana, yuk bersaksi, saksikan pertolongan Tuhan. Saksikan semua, jangan gosip. Lebih bagus bersaksi. Dulu waktu saya di luar pengajaran, hidup saya gelap. Sekarang setelah di pengajaran, oh hidup saya mulai ditata rapi. Nah, itu bersaksi, ditata rapi. Nah, itu bersaksi yang benar, terang, ya. Juga saksikan terang, perbuatan terang itu berbuat baik, semuanya terang kebaikan, selalu berbuat baik di kantor di mana selalu berbuat baik, selalu hidup adil, hidup dalam kebenaran, semuanya jangan sampai tersandung. Orang lain jangan sampai tersandung, percuma dia beribadah, itu jangan. Tapi harus menjadi terang dalam kebaikan, terang dalam keadilan, terang dalam kebenaran. Ya, Tuhan tolong kita semuanya. Kita harus bersaksi. Sebaliknya, tadi kalau tidak bersaksi, itu dulu kalau kita sudah ditolong Tuhan, maka sekarang ini kamu harus menjadi saksi, kamu juga harus bersaksi. Itu perintah Tuhan. Itu salah satu kehendak Tuhan, kita harus bersaksi. Sebaliknya, kalau kita tidak mau bersaksi, itu kita akan menuju kepada kegelapan. Hati-hati, kalau kita sudah ditolong Tuhan tapi tidak mau bersaksi, gelap. Nah, gelap. Sementara hati sudah digerakkan Tuhan, ayo bersaksi. Oh, kita tidak mau, gelap kita. Hidup kita akan gelap. Gelap. Sampai kegelapan. Paling gelap. Dia binasa. Binasa. Ayo, yang jemaat Tuhan, bersaksi. Ayo kalau ada ruang kesaksian di gereja, nah kalau dibuka, tapi tadi itu ya, bersaksi diperhatikan, saksikan isi perbuatan Tuhannya, bagaimana Tuhan menolong. Jadi kalau di gereja ada ruangan kesaksian, gunakan kesaksiannya yang benar. Nah itu yang benar, bukan yang saya katakan tadi sambil khotbah. Jangan, bersaksi yang benar. Ini isi kesaksian, saksikan bagaimana cara pekerjaan Tuhan menolong kita, menyembuhkan, mungkin sakit sembuh, yang apa ya, dan lain-lain, masalah ditolong, ekonomi anjlok diangkat, dipulihkan. Itu yang disaksikan. Itu disaksikan cinta kasih Tuhan dalam hidup kita semuanya. Ini tadi kebencian, 3 tempat dilanda kebencian. Pertama, kebencian melanda dunia. Kebencian melanda dunia. Yang kedua, sekarang kebencian melanda di dalam kandang penggembala. Kitab Kejadian 37 ayat yang kedua sampai 5. Ini seperti kakak-kakak Yusuf membenci Yusuf. Kitab Kejadian pasal 37 ayat yang kedua sampai yang ke-5. Mari
Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tak kalah berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa mengembalakan kambing domba bersama dengan saudara-saudaranya, anak Bilha, anak dan Silpa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Israel itu lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anak yang lahir pada masa tuanya. Dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak menyapanya dengan ramah. Ayat yang ke-9, langsung ayat 9, ayat yang ke-9. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain yang diceritakan kepada saudara, katanya, aku bermimpi pula tampak matahari, bulan dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Setelah hal itu diceritakan kepada ayah dan saudara, maka ditegurnya oleh ayahnya, mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah? Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya, tetapi ayah yang menyimpan hal itu di dalam hati. Ini kebencian yang kedua. Ini kebencian di dalam penggembalaan. Kebencian di dalam penggembalaan. Ini kebencian domba dengan domba. Ini kebencian antara domba dengan domba. Ya, kebencian domba dengan domba. Kebencian domba dengan domba. Ya. Kebencian domba dengan domba.